Tim pemenangan ketiga pasangan calon presiden calon wakil presiden atur strategi masing-masing dalam rangka merebut pemilih muda sebanyak-banyaknya. Pemilih muda menjadi rebutan tim pemenangan Prabowo versus Ganjar versus Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Berbagai strategi disusun guna meraih suara sebanyak-banyaknya dari kalangan milenial. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memasukkan para pemuda dalam tim pemenangan. Strategi serupa dilakukan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud bahkan menunjuk Darmaji Suradika atau Aji sebagai ketua tim pemenangan muda TPM. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani optimis anak muda bakal memilih pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Bahkan mereka optimis kemenangan satu putaran dapat diraih berasal dari suara anak muda. Mulanya Roslan berbicara bahwasanya pemilih muda atau milenial sebanyak 56% dari 204 juta pemilih di Pilpres 2024. Roslan menyatakan bahwa internal TKN pemilih muda Prabowo Gibran tak bisa bersantai-santai. Mereka semua harus segera meraih simpati anak muda. Yang meyakini Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran dengan bantuan suara milenial. Sementara itu, Komandan Fanta pemilih muda Prabowo Gibran, Arif Rosyid, menyampaikan pihaknya optimistis bisa menggait 70% suara milenial di Pilpres 2024. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, mengumumkan terbentuknya Tim Pemenangan Muda TPM Ganjar Mahfud. Hal tersebut disampaikan Arsyad selesai rapat pimpinan Parpol Koalisi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Gedung Hyatt, Jakarta pada Rabu 1 November 2023. Menurut Arsyad, tim pemenangan muda percaya bahwa proses yang baik tak akan mengkhianati hasil. Arsyad berujar ada 3 value yang dipegang teguh tim pemenangan muda atau TPM, yakni inklusif atau merangkul semua kalangan dan gender yang setara, cerdas atau kampanye yang menyenangkan dengan menggunakan akal sehat dan berpengalaman, yakni meritokrasi, memilih yang terbaik, dan memberi ruang untuk berproses. Arsyad mengingatkan anak muda jangan hanya dijadikan objek dalam pemilu 2024, namun mereka juga harus dilibatkan dalam proses yang baik, dilibatkan dalam ide-ide mereka, dan diajak melebur dengan masyarakat yang ada. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjelaskan strategi yang akan digunakan menggait suara milenial dengan menjual gagasan. Caimin kemudian menguraikan contoh programnya adalah kredit murah sehingga para pemuda bisa membuka usahanya sendiri. Selain itu, pasangan Amin juga akan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 17 juta jika terpilih. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Relawan Nasional Anies Baswedan atau Korean, Muhammad Ramli Rahim, menargetkan 81 juta suara termasuk dari kaum milenial untuk menang di Pilpres 2024. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat deklarasi Presidium Nasional Gerakan Rakyat untuk Perubahan di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan pada Rabu 22 November 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.